Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman, saya Deka Gabriel Fembero dari kelas 11 IPA 1. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan perlindungannya saya bisa menyelesaikan video ini sebagai nilai ulangan tengah semester saya. Mungkin teman-teman atau Ibu Guru pernah mendengar salah satu quote dari Albert Einstein yang berbunyi seperti berikut. Ilmu tanpa agama adalah buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Quotes ini menarik perhatian saya dan mungkin beberapa orang lainnya karena yang kita tahu saat ini agama dan ilmu diibaratkan sebagai dua kubu yang bertentangan. Padahal tidak. Mari kita telah. Pertama, apa itu ilmu? Ilmu adalah suatu usaha di mana manusia berusaha menemukan dan mengembangkan pemahaman mereka tentang alam semesta. Bisa berupa hasil proses berpikir di mana mereka menemukan suatu dijadikan objek penelitian dan dapat dipercaya. Ilmu biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan yang berupa bagaimana dan bisa berupa fakta. Agama adalah sistem tata keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan, manusia kepada Tuhan. Dan biasanya diibaratkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mengapa, berupa makna, dan pendekatannya lebih ke arah spiritual. Namun demikian, agama dan ilmu adalah dua instrumen kehidupan yang jalan berdampingan. Ibarat tubuh manusia, dia adalah paru-paru dan jantung berdampingan. Ilmu tanpa agama disebut buta itu karena ilmu menentukan cara pandang atau cara memfiltering apa yang baik dan apa yang buruk. Dia bisa membedakan mana yang baik dan buruk, sehingga ketika ia menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari, dia tidak salah langkah dan menyimpang dari apa yang seharusnya baik. Lalu kenapa agama disebut lumpuh kalau tanpa ilmu? Itu karena agama membutuhkan dasar yang kuat dari ilmu. Karena agama tanpa ilmu itu seperti kurang relevan dengan dunia nyata, di mana agama hanya menerapkan makna, tapi mana orang-orang zaman sekarang membutuhkan sesuatu yang relevansinya lebih nyata. Namanya kita harus membendung orang-orang yang mohon maaf dalam tanda kutip, orang buta dan orang lumpuh ini. Sebagai contoh kecil, ada orang yang berilmu, sangat-sangat berilmu, sampai dia mengklaim bisa mengetahui secara fakta di dunia ini, sampai di titik mana dia tidak bisa mengakui agama karena dia merasa dia tahu segalanya. Jadi dia tahu bagaimana suatu benda terciptanya, proses terciptanya suatu benda, sehingga dia tidak perlukan Tuhan untuk menciptakan hal tersebut. Begitu pula dengan seorang yang mengaku beragama, sangat-sangat beragama, sangat-sangat religius, tapi tidak bisa menerima ilmu pengetahuan karena mohon maaf mungkin dasar religiusnya yang terlalu melekat pada dirinya, sehingga dia sulit membuka diri pada ilmu. Padahal ilmu sendiri itu yang bisa menguatkan keyakinan dia terhadap agama. Selain yang gampangnya, agama bagi ilmu itu menjadi petunjuk bagaimana kita menjalani atau menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan ilmu bagi agama berfungsi sebagai pondasi untuk menguatkan keyakinan kita dan menunjukkan sebenarnya agama itu powerful karena didukung oleh fakta-fakta atau ilmu-ilmu yang nyata atau relevan. Kita tidak masuk dalam golongan orang seperti ini. Ya setidaknya kita bisa menyimpangkan antara mana yang harusnya untuk ilmu, yang mana untuk agama, dan mengkorelasikan antara keduanya, karena sesungguhnya keduanya itu bisa berdampingan dan saling berkaitan. Begitu simpel. Makanya mungkin bisa bilang simpel, itu tergantung cara kita menempatkan diri dalam kehidupan. Kita adalah seorang yang beragama, tapi kita harus tetap juga menuntut ilmu agar kita bisa menguatkan keyakinan kita terhadap Tuhan melalui ilmu-ilmu yang kita pelajari. Begitu pula kita sebagai pelajar, kita belajar agama agar kita bisa menerapkan ilmu-ilmu kita di dalam kehidupan dengan baik dan tidak menyimpang sesuai ajaran agama kita. Dan yang terakhir, saya mengucapkan permohonan maaf jika ada kesalahan kata, saya berbicara terlalu cepat atau penjelasan saya yang terkesan bertele-tele dan mungkin kurang dimengerti atau memang ada salah, saya mohon maaf. Tapi terima kasih telah mendengarkan video saya ini, dan terima kasih kepada Ibu Guru yang memberikan saya tugas ini. Semoga tugas ini bisa bermanfaat dan bisa bermanfaat juga untuk nilai-nilai saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Bu.